coba share screen dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Oh, ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk membagikan sharing saya ya pada malam hari ini. Eh, Pengharapan dalam Tuhan menurut devosi kerahiman ilahi ya. Meskipun kita sudah bersama-sama melewati tahun pengharapan, tapi masih hangat ya, kita masih bisa lebih dalam lagi tahun ini memperdalam itu ya, terutama berkaitan dengan devosi kerahiman ilahi. Ya, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1817 disebutkan bahwa harapan adalah kebajikan teologis, ya, di mana kita merindukan kerajaan surga dan hidup kekal sebagai kebahagiaan kita dengan menaruh kepercayaan kita pada janji-janji Kristus, tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi pada pertolongan rahmat Roh Kudus. Harapan disebut sebagai kebajikan teologis karena objeknya langsung Tuhan. Sebagaimana halnya dua kebajikan lain yang sama dengan harapan adalah iman dan kasih. Ini namanya tiga keutamaan teologi, ya, yaitu harapan, iman, harapan, dan kasih. Dan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan, sebab apa yang dilihat orang, mengapa ia berharap? Santo Thomas Aquinas, seorang teolog yang besar, mengatakan harapan memiliki Tuhan sebagai objek, ya, eh, baik sejauh melaluinya kita diarahkan dengan tepat kepadanya, maupun karena kebajikan tersebut tertanam ke dalam jiwa kita hanya oleh Tuhan, dan karena itu kita mengenalnya melalui wahyu ilahi dalam kitab suci. Ya. Dia menambahkan lagi, Tuhan yang Maha Kuasa adalah objek material dan formal dari harapan. Dia adalah objek material karena dialah yang terutama, meskipun bukan satu-satunya yang dituju, meskipun bukan satu-satunya dituju ketika kita melakukan tindakan kebajikan, yaitu apapun yang dicari hanya diinginkan sejauh hal itu berkaitan dengannya. Sorry ya. Nah, mari kita mencoba untuk nanti semakin dari dokumen gereja, dari pandangan para teolog, nanti kita baru masuk ke kerahiman ilahi. Kita lihat secara umum dulu ya. Harapan-harapan mengilhami aktivitas manusia. Mengapa orang sakit masih punya harapan hidup? Karena dia berharap untuk sembuh, berharap untuk membaik, ya, berharap ada mukjizat. Juga mungkin ketika orang gagal atau mungkin dia mengalami kekecewaan, dia masih bisa bertahan. Karena apa? Ya karena dia ingin hidupnya lebih baik lagi. Dia belajar dari kegagalannya. Dia pengen maju ya. Jadi ya, harapan itu kadang memotivasi manusia untuk tetap bertahan ya dan mengarahkan manusia pada kerajaan surga, tujuan akhir hidup manusia. Harapan menjauhkan manusia dari keputusasaan dan menopangnya di saat merasa ditinggalkan. Nah, itu ya. Jadi pengharapan itu sebenarnya suatu keutamaan yang menolong jiwa manusia ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Harapan membuka hati menantikan kebahagiaan abadi. Terdorong oleh harapan itu, se- seseorang terlindungi dari keegoisan, dituntun pada kebahagiaan yang mengalir dari kasih.
Nah, hakikat harapan itu menginginkan, mengharapkan sesuatu yang dipahami persis sebagai kebaikan atau kebahagiaan orang yang berharap. Bonum proprium, ya. Kebahagiaan yang diharapkan. Kita memahami motif-motif yang menuntun kita memiliki pengharapan yang membahagiakan bagi upaya kita dalam hal keselamatan kekal, terlepas dari kesulitan yang menghadang jalan kita. Pengharapan diperlukan untuk keselamatan. Pengharapan diperlukan pertama-tama sebagai sarana yang tak tergantikan untuk mencapai keselamatan, sehingga tak seorang pun dapat memasuki kebahagiaan kekal tanpa punya pengharapan. Ya, maaf, misalnya, bagaimana kalau orang mengakhiri hidupnya? Jelas-jelas mereka tidak memiliki pengharapan. Nah, itu ya. Itu akan menjadi sulit nantinya menjadi suatu proses yang menyakitkan ya. Tapi ya kembali bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak bisa kita ukur ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya boleh berbelas kasih. Sekalipun orang meninggal dalam keadaan ya misalnya bunuh diri ya. Itu pun masih punya pengharapan ya. Nah, itu semua karena pengharapannya dari mana? Di dalam Tuhan karena Tuhan berbelas kasih yang belas kasihannya tak terselami. Pengharapan diperlukan untuk keselamatan dengan kebutuhan mutlak yang sama seperti iman ya. Bahkan seorang bayi pun meskipun mereka tidak dapat memunculkan tindakan iman, pastilah memiliki kebiasaan pengharapan yang tertanam dalam baptisan. Makanya dia dimeterai. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan harapan, meskipun dia tidak tahu pengharapan, tapi dia dimeterai, dijaga oleh iman dari orang tuanya, iman dari jemaat, dari komunitas gereja, ya. Iman dari para kudus, ya, yang mendoakan, dan para malaikat, malaikat pelindungnya, dan seterusnya, ya. Sekalipun bayi, ya. Jadi iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan tanpa pengharapan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ada tiga kriteria harapan yang meyakinkan ya. Ada sesuatu yang dikatakan secara kondisional ketika jika hal lain diberikan, hal pertama pasti mengikuti. Ya. Jadi misalkan eh, saya mau saya mau selamat, saya mau hidup saya baik ya. Maka saya juga punya pengharapan bahwa nanti kalau saya baik, maka orang lain yang di sekitar saya, orang-orang yang bekerja dengan saya juga akan menjadi baik hidupnya. Itu kan harapan. Ya. Jadi harapan adekodrati pun, harapan yang bersifat ilahi pun, ya, jika seseorang mau bekerja sama dengan harapan itu, maka itu dia dapat menyelamatkan jiwanya. Dia dapat mencapai hidup yang kekal. Ya. Mungkin ada orang yang saya itu males doa, tapi saya kepingin keluarga saya selamat, saya kepingin hidup saya itu baik, saya kepingin jadi orang yang bermanfaat, yang berguna, ya. Ya itu pengharapan itu menolong dia gitu. Sekalipun kan imannya tidak sekuat harapannya, tapi harapannya lebih kuat daripada imannya, ya. Dia ditolong oleh Tuhan karena Tuhan itu memiliki cara yang tidak terduga. Asalkan kita berharap kepadanya, bukan berharap pada dunia atau pada manusia atau lebih parah lagi ke dunia kegelapan. Nah, itu yang menyesatkan ya. Jadi di dalam pengharapan ada kepastian yang melekat ya. Sejauh kebajikan itu merupakan prinsip dari tindakannya ya. Jadi kalau orang misalkan eh, dia punya pengharapan, misalkan saya yakin ujian saya tadi yang sudah saya kerjakan itu sudah maksimal. Jadi dia tenang, nggak panik, nggak apa namanya, nggak jantungan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan ujian atau tes atau apapun, dan setelah itu serahkan sama Tuhan. Nah, ini ya, dia yakin hanya berserah pada Tuhan. Harapan itu juga sebuah kebajikan ya, di mana
Harapan itu mengklaim ya sebuah moralitas ya, moralitas ya, di mana harapan itu mendorong orang mencari kebahagiaan abadi melalui kemurahan hati Tuhan dan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota, ya, mahkota hidup kekal. Itu ya. Jadi kenapa orang berlomba-lomba rajin melayani, rajin berkomunitas, rajin puasa, rajin mati raga, atau pokoknya melakukan kebaikan lah, amal ya. Untuk apa itu semua? Ya dia berharap nanti Tuhan berbelas kasih memberikan saya mahkota abadi, mahkota kemuliaan, ya surga kan gitu. Jadi ada harapan seperti itu ya. Fondasi harapan itu dilandasi karena Allah itu penolong. Allah itu berbelas kasih, Allah itu baik, Allah itu setia pada janjinya. Jadi harapan kita tidak dibangun di atas kemampuan kita. Kalau kita ngarepin manusia, bahkan keluarga kita yang terdekat pun bisa mengecewakan. Mereka bisa berubah, perasaannya, hatinya, pikirannya bisa berubah. Hari ini lain dengan besok. Kemarin masa lalu beda dengan sekarang, yaitu manusia. Kalau Tuhan sekali berjanji ya menyelamatkan, dia akan sungguh menyelamatkan kita. Ya, maka kita harus pegang janji Tuhan, ya, berpegang pada janji keselamatan Tuhan. Oh, kita harus kuat dalam pengharapan kita, ya, memohon kasih karunia Allah. Yesus menggunakan gambaran kerajaan Allah untuk mengungkapkan isi harapan kita. Ia menggunakan perumpamaan, gambaran, simbol, ya, yang menggambarkan kehidupan kekal. Bagaimana orang dapat berharap, misalnya seperti seorang janda ya, yang menuntut haknya kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Hakim itu kejam, siapapun nggak berani. Tapi janda ini karena terus-menerus tiap hari meminta keadilan kepadanya, maka hakim yang kejam itu dia bilang, daripada aku terus-terusan diganggu sama ibu ini, wanita ini, sudahlah, aku kabulkan saja doanya. Nah, ini keteguhan, kekekehan ya, si wanita itu, si janda ini memohon keadilan pada Tuhan. Akhirnya dikabulkan. Atau seperti seorang tamu yang datang malam hari ya, dia mengetuk pintu mengetuk pintu rumah saudara sahabatnya. Apakah sahabatnya akan menutup pintu? Kan nggak mungkin. Tengah malam pun akhirnya dia buka pintu demi sahabatnya. Dilayani apa yang dia minta. Itu ibaratnya itu ada pengharapan di sana. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perumpamaan yang Yesus gambarkan. Misalnya tentang benih yang ditabur ya kan. Wah, harapannya dia akan tumbuh, berbuah, lebat. Nah, seperti itu. Seperti perumpamaan pokok anggur, sebagainya. Itu ada terkandung harapan di sana. Ya. Jadi, harapan didasarkan pada pemahaman kita akan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sang kebaikan yang adikodrati, kebaikan ilahi yang tertinggi. Harapan itu berdasarkan pada atribut Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa, belas kasih, Maha Rahim, kesetiaan, Tuhan Maha Setia, penolong, dan seterusnya. Ya. Bagi Santo Paulus, harapan pada Kristus sendiri, pribadi Kristus. Harapan itu seorang pribadi, bukan konsep, tapi seorang pribadi. Maka Kristus itu adalah pemenuhan pengharapan itu sendiri. Harapan yang mewujud nyata dalam pribadi pribadi Kristus. Ya. Maka harapan itu lebih dari sekedar kerinduan akan hidup kekal bagi Paulus, tapi kerinduan untuk bersama Yesus. Maka Rasul Paulus, bagiku apa kematian itu adalah sebuah keuntungan bagi Rasul Paulus ya. Apa yang kuanggap dulu yang kuanggap baik itu semua sampah karena bagi Paulus kematian itu keuntungan. Baginya itu hidup di dalam Kristus itulah kebahagiaan dia. Ya. Maka Rasul Paulus ini martir yang luar biasa ya. Ketika dia dalam penjara,
mau dipenggal, mau dihukum mati, dia malah nulis bersukacitalah dan berbahagialah. Bayangkan orang mau dihukum mati itu kan panik ya. Kalau orang ya orang normal pada umumnya, wah besok udah mau dieksekusi. Dia enggak, malah nulis surat-surat pada jemaat-jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, Kolose, bersukacitalah, berbahagialah seterusnya. Karena bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Wah, itu betapa dia memiliki harapan yang luar biasa. Maut pun dia tidak takut. Maut pun dia dia hadapi, dia terima dengan sukacita. Rasul Paulus yakin, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, ya, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang Ini ya, luar kadang-kadang biasa. di tetangga kita itu ada ajaran itu kan mereka perpuluhan kan. Perpuluhan itu mereka tuh kalau yang menjalankan benar ya itu benar-benar perpuluhan itu kalau kita lihat memang kita nggak ada ya di Katolik ya. Tapi ini kita lihat Ada ada suara di situ ya. Halo? Iya Pak, Romo bocor. Bos, Oh, bocor. Pak Gun, tolong dong di mute. Ada Ah, yang bocor. iya, sudah, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, jadi teladan pengharapan pertama itu Bapak Abraham ya, kita tahu ya, Sarah itu 90 tahun, mandul, dan Tuhan menjanjikan akan adanya seorang anak. Maka ya Abraham pun memegang janji Tuhan itu dan percaya. Maka Abraham akhirnya diberi keturunan. Dia adalah bapa orang beriman, bapa dari tiga agama Abrahamik ya, Islam, Yahudi, Islam, Kristen ya. Santo Paulus tadi juga percaya bahwa Abraham percaya meskipun tanpa dasar apapun, ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sesuai dengan yang difirmankan. Demikian banyaknya keturunanmu nanti. Abraham percaya akan firman Allah yang akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Paus Fransiskus almarhum pernah mengatakan kebajikan Abraham. Harapan besar Abraham berakar pada iman dan justru karena alasan inilah harapannya mampu melampaui segala harapan. Karena harapannya bukan didasarkan pada perkataan manusia, melainkan pada firman Allah. Harapan itu penting karena ditentukan oleh kodrat yang dalam hipotesis bahwa kita ditakdirkan untuk tujuan ilahi. Di harapan itu ditentukan hukum ilahi. Percayalah sepenuhnya pada kasih karunia yang ditawarkan kepadamu dalam wahyu Yesus Kristus. Bunda Maria juga, Bunda pengharapan ya. Santo Paus Yohanes Paulus kedua menyebutkan perawan Maria teladan pengharapan bagi gereja. Maria dipanggil untuk mempercayai apa yang secara manusiawi sulit dipercaya. Ketika malaikat agung Gabriel mengabarkan kepadanya, ia akan menjadi Bunda Allah. Maria membuka hatinya dan percaya. Lalu dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan juga ketika harapannya itu juga ketika diuji, ketika Yesus wafat di kayu salib. Dia menyaksikan dan dia menerima jenazah Yesus di pangkuannya Pieta. Bunda Maria menunggu dengan sabar janji Allah untuk digenapi. Ketika harapan gereja, ketika gereja mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan, Bunda Allah, Bunda pengharapan selalu bersama gereja, menguatkan para martir. Nah ini, saya singgung tentang kerahiman ilahi ya. Dalam kerahiman ilahi ya, saya menyinggung dulu yang bertentangan dengan pengharapan itu adalah dua dosa. Dosa pertama keputusasaan dan kesombongan. Ya. Jadi keputusasaan itu kan kita lihat adalah
orang yang orang yang tidak dapat lagi melihat kebajikan Tuhan karena sepertinya bahkan Tuhan pun tidak tidak mampu menolongnya. Ya, dia mengecilkan kekuatan Tuhan ataupun dia menolak 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 janji ataupun keselamatan yang Tuhan tawarkan kepadanya. Ini keputusasaannya. Padahal harapan itu tadi sudah saya katakan harapan itu hanya mungkin. Harapan itu memang bersumber di dalam Tuhan. Dalam buku Harian Santa Faustina nomor 687, Aku Tuhan ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimanku. Lihat ini. Ayatku mempercayakan diriku padamu, engkaulah andalanku. Ini ini sebuah ungkapan pengharapan ya pada kerahiman Tuhan. Allah dapat menempatkan seseorang melalui malam gelap jiwa, seperti dialami Santa Faustina dan ketika ia berbicara tentang jiwa yang tertarik pada Allah, tapi pada saat yang sama merasa ditolak. Ini yang dialami Santa Faustina ya. Pengharapannya diuji. Penderitaan, siksaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan sensasi yang telah menjerumuskannya yaitu ditolak oleh Allah. Ya. Kalau jiwa ditolak oleh Tuhan sudah nggak ada lagi harapan mau kemana. Karena di dalam Tuhan hanya tujuan akhir kehidupan kekal. Berarti yang di luar Tuhan berarti kebinasaan kekal. Tidak seorang pun dapat memberi kelegaan. Faustina menemukan dirinya benar-benar sendirian, tidak ada seorang pun yang membelanya. Ini adalah cobaan bagi jiwa yang suci. Jangan dikira Faustina juga nggak pernah putus asa. Iya, dia juga mengalami mungkin tekanan, putus asa, depresi juga. Karena banyak orang yang meremehkan dia atau tidak percaya bahwa dia menerima wahyu, vision, penampakan Yesus yang kerahiman ilahi, maka dia juga mengalami banyak sekali godaan ya, keputusasaannya. Tapi akhirnya dia dikuatkan oleh pengharapan dalam Tuhan. Santa Faustina membahas kedua jenis keputusasaan dalam buku hariannya. Keputusasaan pertama itu perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah jiwa yang meninggalkan Tuhan. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Ini menimbulkan keputusasaan. Ya. Jadi jiwa yang ditinggalkan Tuhan, merasa ditinggalkan Tuhan, mungkin karena doanya nggak didengar, mungkin dia kehilangan orang yang dicintai, mungkin dia tertimpa bencana, tiba-tiba dia divonis, ya, divonis apa, mungkin dihukum mati, ya. Jadi dia seperti ditinggalkan begitu sama Tuhan. Atau yang meninggalkan Tuhan, nah, orang yang sengaja meninggalkan Tuhan, ya. Nah, itu juga sebenarnya jiwanya berada dalam keputusasaan. Oke, saya akan bacakan bagaimana percakapan rohani ya dalam wahyu privat Yesus kerahiman ilahi dengan Santa Faustina. Ini dalam buku hariannya 1486 ya. Yesus berkata, "Oh jiwa yang terbenam dalam kegelapan, jangan putus asa. Semua belum hilang. Datanglah dan percayalah kepada Tuhanmu yang adalah kasih dan belas kasihan. Tetapi jiwa yang tuli bahkan terhadap seruan ini membungkus dirinya dalam kegelapan. Yesus memanggil lagi, anakku, dengarkan suara Bapamu yang penuh belas kasihan." Dalam jiwa muncul jawaban ini, bagiku tidak ada belas kasihan, dan ia jatuh ke dalam kegelapan yang lebih besar. Keputusasaan yang merupakan awal dari neraka dan membuatnya tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Buku harian Santa Faustina 1076. Betapa pedihnya hatiku akibat ketidakpercayaan terhadap kebaikanku. Yang paling pedih melukai hatiku adalah dosa tidak adanya pengharapan. Yesus memanggil jiwa untuk ketiga kalinya, tetapi jiwa itu tetap tuli dan buta, mengeras dan putus asa. Kemudian belas kasihan Tuhan mulai bekerja. Tanpa kerjasama dari jiwa,
Tuhan menganugerahinya rahmat terakhir. Jika ini juga ditolak, Tuhan akan meninggalkan jiwa dalam watak yang dipilihnya sendiri untuk selamanya. Rahmat ini muncul dari hati Yesus yang penuh belas kasihan dan memberi jiwa cahaya khusus yang dengannya jiwa mulai memahami upaya Tuhan. Tetapi pertobatan bergantung pada keinginannya sendiri. Jiwa tahu bahwa ini baginya adalah rahmat terakhir. Dan jika ia menunjukkan sedikit saja niat baik, belas kasihan Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Kata Yesus, kata Yesus, rahmatku yang maha kuasa aktif di sini. Berbahagialah jiwa yang memanfaatkan rahmat ini. Betapa sukacita memenuhi hatiku ketika engkau kembali kepadaku, karena engkau lemah, aku menggendongmu dan membawamu ke rumah Bapakku. Mercy, not sacrifice, Jesus said. Yang kuminta adalah belas kasih, bukan pengorbanan. Pergi dan ajarkanlah, artinya aku mengendaki belas kasih, bukan pengorbanan. Jiwa berkata kepada Yesus, mungkinkah masih ada belas kasihan? Terus jawab Yesus, ada anakku. Engkau memiliki pernyataan khusus atas belas kasihanku. Biarkan itu bekerja dalam jiwamu yang malang. Biarkan sinar rahmat memasuki jiwamu. Mereka membawa cahaya kehangatan dan kehidupan. Kata jiwa, namun ketakutan memenuhi diriku saat memikirkan dosa-dosaku, dan ketakutan yang mengerikan ini membuatku meragukan kebaikanmu. Kata Yesus, anakku, semua dosamu tidak melukai hatiku sesakit rasa kurang percayamu saat ini. Bahwa setelah begitu banyak upaya cinta dan belas kasihanku, engkau masih meragukan kebaikanku. Kata jiwa, ya Tuhan, selamatkanlah aku sendiri karena aku binasa. Jadilah juru selamatku. Ya Tuhan, aku tidak dapat mengatakan apapun lagi. Hatiku yang menyedihkan terkoyak, tetapi Engkau ya Tuhan. BHSF, Buku Harian Santa Faustina, 1195. Kalaupun badai penganiayaan menimpa, teman-teman meninggalkanku, segala sesuatu bersekongkol melawanku, aku akan tetap mengandalkan kerahimanmu, oh Allahku, dan harapanku tidak akan dikecewakan. Yesus tidak membiarkan jiwa selesai, tetapi mengangkatnya dari kedalaman kesengsaraannya. Dia menuntunnya ke relung hatinya, di mana semua dosa lenyap seketika, dilalap api cinta, Yesus. Di sini jiwa, ada semua harta hatiku. Ambillah semua yang kau butuhkan darinya. Kata jiwa, ya Tuhan, aku dibanjiri dengan kasih karuniamu. Aku merasakan bahwa kehidupan baru telah memasuki diriku. Dan yang terpenting aku merasakan cintamu di hatiku itu sudah cukup bagiku. Ya Tuhan, aku akan memuliakan kemahakuasaan belas kasih-Mu untuk selamanya. Didorong oleh kebaikan-Mu, aku mempercayakan kepadamu semua kesedihan hatiku. Kata Yesus, ceritakan semuanya kepadaku, anakku. Jangan sembunyikan apapun dariku, karena hatiku yang penuh kasih, hati sahabat terbaikmu sedang mendengarkanmu. Kata jiwa, ya Tuhan, sekarang aku melihat semua rasa tidak berterima kasihku dan kebaikanmu. Engkau mengejarku dengan kasih karuniamu, sementara aku menggagalkan kebajikanmu. Aku melihat bahwa aku pantas masuk neraka karena menolak kasih karuniamu. Mankind will not have peace until it turns with trust to my mercy. Umat manusia tidak akan menemukan kedamaian sampai berbalik kepada kerahimanku. Kata Yesus, jangan tenggelam dalam kesengsaraanmu. Engkau masih terlalu lemah untuk membicarakannya. Sebaliknya, tataplah hatiku yang dipenuhi dengan kebaikan dan diresapi dengan perasaan-perasaanku. Berusahalah untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, berbelas kasih pada orang lain, seperti aku kepadamu. Ketika Anda merasa kekuatan Anda melemah, jika Anda datang ke sumber belas kasihan untuk menguatkan jiwa Anda tidak akan lelah dalam perjalananmu. Jiwa mengatakan, sekarang aku memahami belas kasihan-Mu yang melindungiku. Seperti bintang cemerlang menuntunku ke rumah Bapakku.
melindungiku dari kengerian neraka yang telah kuterima, bukan hanya sekali tetapi 1000 kali. Ya Tuhan, keabadian tidak akan cukup bagiku untuk memberikan pujian yang sepantasnya kepada belas kasihan-Mu yang tak terduga dan belas kasihan-Mu bagiku. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa kembali bahwa harapan itu kebajikan teologis ya, di mana orang menginginkan kerajaan. Makanya Yesus mengatakan, "Aku ingin engkau mempersembahkan dirimu bagi orang-orang yang berdosa dan terutama bagi jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan pada belas kasihan Tuhan." Divine mercy. Oke ya, yang terakhir ini ya. Kata Yesus, aku berharap melawan segala harapan dalam lautan belas kasihanmu. Faustina menulis ya. Aku tidak mengharapkan bantuan dari manusia, tapi menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Dalam belas kasihnya yang tak terduga, terletak semua harapanku. Pada hari yang sama ketika aku berada di gereja menunggu pengakuan dosa, aku melihat sinar yang sama keluar dari monstran menyebar ke seluruh gereja. Hal ini berlangsung sepanjang kebaktian. Setelah doa berkat, sinar-sinar itu bersinar ke kedua sisi kembali lagi ke monstran. Penampakannya cerah dan transparan seperti kristal. Aku mohon pada Yesus agar ia berkenan menyalakan api kasihnya dalam semua jiwa yang dingin. Di balik sinar-sinar ini hati akan menjadi hangat meskipun seperti balok es. Meskipun keras seperti batu, ia akan hancur menjadi debu. Ya. Jadi dalam kerahiman ilahi bahwa sifat terbesar ya dari Tuhan itu memang adalah belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu adalah karakter terbesar dari Tuhan. Kalau tanpa belas kasihan, kita semua nggak ada harapan. Kita semua ini jauh dari sempurna. Kita semua ini jauh dari pertobatan. Kita semua ini jauh dari kebaikan. Karena tanpa kerahiman mustahil kita akan memiliki pengharapan keselamatan. Ya, maka kita harus tahu seperti kata Santo Bernardus, belas kasihan Tuhan itu adalah penyebab utama dari semua penyebab. Ya. Dalam Ekaristi kita diajar untuk berharap. Ya. Harapanku terletak pada Tuhan, ya, baik untuk masa depan maupun diriku sendiri. Ya. Akhirnya buku Faustina dalam buku hariannya tadi mengatakan umat manusia tidak akan menemukan kedamaian selama mereka tidak berpaling dengan percaya pada belas kasih Tuhan. Umat manusia tidak akan memperoleh kedamaian ya selama mereka tidak berpaling kepada sumber belas kasihan Tuhan. Maka Yesus menyebut pertolongan kepada belas kasihnya dan rosario kerahiman ilahi sebagai jangkar terakhir bagi harapan kita. Harapan yang kita bicara adalah ungkapan ya, ungkapan iman kita. Manusia tidak dapat hidup tanpa kepastian akan takdirnya, tanpa kepastian, tanpa harapan akan tujuan akhir hidupnya. Jadi harapan Kristiani bukan apakah saya akan berhasil, tetapi harapan itu pasti ada untuk kita. Kita benar-benar dapat mengandalkannya di dalam Tuhan. Maka jangkar seringkali dipakai sebagai simbol pengharapan. Kita memautkan ya apa namanya itu, membuang sauh apa membuang jangkar itu untuk bersandar pada Tuhan. Ini ya tadi ya. Bagaimana Bapak Abraham juga diberkati karena pengharapan dipenuhi oleh Tuhan. Bagaimana juga dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang terpanggil ya untuk mempercayakan hidupnya pada pengharapan akan kehidupan kekal, ya, meninggalkan segala-galanya untuk pengharapan yang kekal. Melkisedek juga sama ya, Imam Melkisedek, dia juga memiliki pengharapan yang teguh pada Tuhan. Sehingga juga akhirnya seperti Melkisedek, Yesus pun juga adalah sumber pengharapan bagi manusia. Ya, oke.
Nanti terakhir dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus, berikan aku tempat untuk berdiri dan dengan tuas yang cukup panjang aku akan menggerakkan seluruh dunia. Ya. Jadi Teresia menganggap dirinya ini tuas di tangan Tuhan. Terserah Tuhan mau memakai dia, melukis dia sebagaimana dia mau. Dia menyerahkan harapannya hanya pada Tuhan. Ini sebagai penutup bahwa kita berharap untuk memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus. Meskipun kita menderita, Yesus adalah harapan kita melalui hatinya yang penuh belas kasih seperti melalui gerbang yang terbuka. Kita melewati surga. Buku harian Santa Faustina, refleksinya nggak saya baca. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nanti saya share apa itunya, materinya ya. Oke, sekian. Baik, terima kasih banyak Romo Robertus Robi Setiawan Okarem Mm-mm. untuk materi perenungannya yang sudah tadi disampaikan dengan sangat jelas, sangat meneguhkan dan sangat memberkati kita semua. Romo, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita akan mendokumentasikan dulu ya Romo pertemuan kita malam ini. Mohon kepada ibu bapak, saudara-saudari semua yang terkasih supaya membuka kameranya. Saya minta tolong kepada Bu Silva untuk mendokumentasikan acara pada malam ini. Silakan Bu Silva. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu mohon memberikan senyumannya yang terindah agar kita dapat menerima kasih, belas kasih Yesus luar biasa. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Silva. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi persembahan kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman, serta mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Romo, kita langsung saja Romo untuk menjawab pertanyaan, tapi di kolom Ya, chat karena chatnya disable, ini nggak bisa dipakai. Jadi saya persilakan kepada Ibu Bapak untuk raise hand bagi yang ingin bertanya kepada Romo langsung. Silakan Ibu Bapak. Wah, sepertinya udah cukup jelas ini. Iya, Iya Romo, mungkin sudah cukup jelas Romo tadi memaparkannya, iya, sehingga belum ada yang bertanya. iya, iya. Sharing boleh juga, kalau nggak bertanya juga boleh sharing. Kita saling menguatkan ya kan, bisa juga ya. Ya Bagaimana Romo, mungkin pergumulan saudara-saudari, Bapak Ibu
tentang berharap ya. Kadang pengharapan itu kan nggak selalu mudah ya. Kadang kita itu kalau situasi kita di situasi yang kritis, situasi yang sepertinya sudah nggak ada apa yang bisa kita lakukan, ya itu disitulah justru pengharapan itu benar-benar teruji ya. Seperti Abraham itu kan dengan usia 99, istrinya 90 tahun, bagaimana bisa berharap punya anak begitu ya. Tapi ya itu what is impossible for God ya kan. Apa yang nothing is impossible for God kan. Nah, itu di situ justru ya. Di Ya. Tuhan tidak ada yang Boleh Bu. mustahil. Romo. Sharing apa saja boleh silakan atau mau bertanya umum boleh. Sejauh saya bisa membantu ya. Ya malam Romo. Hmm. Saya ingin Malam, bertanya, silakan. Ibu siapa ini? Ibu Ya, Frida. Rida Sulaiman, Ibu silakan Oma. Oma Frida. Ya. Ya, Ya, silakan Oma. Gimana Oma? eh, berbicara mengenai kata pengharapan, dalam surat Rasul Mm-mm. Paulus tuh kepada umat di Roma dikatakan kita bermegah dalam Mm-mm. pengharapan, maka akan menerima kemuliaan Allah. Kan mewujudkan pengharapan itu tidak mudah seperti kita ucapkan di mulut ya, tapi harus pakai iman ya. Mm-mm. Apa yang dimaksud dengan kata Mm-mm. pengharapan di dalam nas ini? Terima kasih. Oke, pengharap ya, baik ya. Jadi pengharapan Kristiani tadi itu adalah pengharapan yang merindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi. Itu harus garis bawah ya. Jadi jangan berharap yang temporary. Kadang orang-orang Kristiani salah menafsirkan itu adalah untuk hal-hal yang temporary. Tuhan, semoga utang saya cepat lunas, itu kan temporary. Ya, Tuhan semoga anakku cepat sehat. Ya, temporary. Nggak salah. Tapi ingat bahwa pengharapan yang dimaksud ini adalah pengharap pertama-tama memohonkan kerajaan surga dan kehidupan abadi. Ya, ini dalam Katekismus 1817. Maka itu tadi Rasul Paulus mengatakan dihubungkan dengan kemuliaan ilahi. Ya karena di dunia ini manusia nggak bisa dikatakan mulia, Oma, atau digoda ya, mengalami kesulitan, sakit, lemah ya, berbuat dosa. Itu manusia kehilangan kemuliaan Allah di dunia. Maka hanya mungkin kemuliaan Allah itu, Oma, diterima ketika manusia berada dalam posisi dalam masuk kerajaan surga dan menerima mahkota kehidupan kekal. Itu maksudnya. Nah, jadi kita harus berjuangnya itu enggak hanya di dunia, berjuangnya itu harus sampai ke sono gitu loh. Ya, sampai ke sono ke tujuan akhir itu. Jadi kita ini udah capek kerja, capek membesarkan anak, ya kan, capek berdoa misalnya gitu ya. Tapi kalau hanya hanya kepingin supaya misalnya ya supaya saya tenang, hidup saya tenang. Jangan jangan hanya sampai di situ. Anda harus lebih dalam lagi. Tuhan, aku mau Tuhan masuk kerajaan. Aku mau Tuhan menerima mahkota kemuliaan. Nah, itu. Maka Rasul Paulus pun eh, sampai dia meninggalkan kemapanannya ya. Dulu dia kan seorang Yahudi yang punya kedudukan, mungkin dia punya kekayaan, punya kehormatan, lalu mengikuti Yesus, dia tinggalkan semuanya itu. Dia baginya kekayaan bahkan sampah bagi dia. Kehormatan manusia itu sampah. Apa yang menguntungkan di dunia itu sampah. Bagi dia justru kematian di dalam Kristus itu keuntungan. Maka dia itu yang jadi dia mengejar satu tujuan yaitu mau masuk kerajaan surga dan menerima mahkota kebahagiaan abadi. Nah, katakan ya oleh surat kepada orang Ibrani, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Ya, nah, ini. Jadi kalau saya bacakan lagi ini
Baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, berketompongkan pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Hmm. Mau bicara sebentar, boleh? Ya, silakan. Iya. Mungkin saya ingin membagikan kesaksian saya. Ya, Saya, Pak. iya, Bisa saya, kameranya? jangan dulu Romo, saya masih kurang pede. Oh ya, udah. Oh ya. Oke, oke. Gini, Silakan. eh, saya mungkin saksi mata terakhir peristiwa Mei 98 yang Hmm. masih, 98 eh, yang ngeri itu ya. dan itu kan mau diulang lagi tahun 2005, 2016, 2017, dan terakhir kemarin Agustus 2025. Saya sudah eh, Hmm. menjalankan rencana Tuhan. Dalam keputusasaan kemarin itu karena diteror habis-habisan, saya nyaris berbuat nekat. Istilahnya karena memang saya kan punya sebelum 98 itu memang saya mendapat pelatihan militer dari bapak saya. Jadi saya nyaris berbuat nekat, tapi justru Tuhan berkehendak lain. Saya sama sekali nggak pernah menduga bahwa teman saya itu ngajak saya ke Cikanyere. Lembah Hmm. di situ disitulah Tuhan menjawab doa saya. Dia Hmm. pegang ya, dia bilang kamu nggak sendirian. Saya tidak meninggalkan kamu, dia bilang. Situ walaupun saya masih berhadapan dengan percobaan pembunuhan, tapi saya dari situ belajar ikhlas. Tuhan mengajarkan saya untuk ikhlas. Saya nggak tahu misi saya selanjutnya apa, tapi Tuhan bilang kepada saya, bersabarlah dan waspada. Itu yang Tuhan terakhir bicara ke saya. Apapun yang akan terjadi ke depan, saya tidak pernah meninggalkan kamu. Dia banyak di Cikanyere itu banyak yang Tuhan sampaikan ke saya, dan saya bersyukur malam ini apa yang Romo sampaikan itu sesuai dengan harapan saya, bahwa benar memang dalam keputusasaan Tuhan akan hadir. Saya memang bukan orang kudus, tapi sepanjang yang saya alami, termasuk ketika saya nyaris tewas di racun, itu Tuhan sendiri yang berdiri di sebelah saya. Bahkan banyak orang yang bilang kamu berhalusinasi. Pertanyaannya sekarang, semua orang nggak ada yang peduli ketika saya hampir mati di tengah jalan. Tapi tiba-tiba ada sosok di sebelah saya tuh berdiri. Jangan takut, aku ada di sini. Itu saya dalam keadaan sempoyongan berhasil sampai di rumah. Padahal yang kendaraan yang saya kendara itu juga kendaraan yang nggak ada remnya gitu. Nah itu kemarin pun begitu. Setelah pencurahan Roh Kudus di Cikanyere, kami nyaris dibikin celaka. Teman saya itu rem depan lepas. Sementara saya memang mau dieksekusi di tengah jalan, tapi kebetulan memang saya bawa senjata ya, tapi karena senjatanya di dalam tas, saya sempat berdoa, Tuhan, ini masih ada apa lagi gitu. Karena posisi saya itu kan menghadap ke depan ya, tapi tiba-tiba saya seperti dikasih lihat posisi mobil di belakang saya mau melakukan eksekusi gitu. Itu sepertinya Roh Kudus langsung membimbing saya pindah ke jalur depan. Padahal itu banjir kan. Begitu saya nyalip mobil depan saya langsung nyeletuk lagi, ya Tuhan, ini banjirnya jauh lebih dalam. Tapi justru kalau kita berpikir dengan logika, mobil nggak akan bisa mendahului kita karena dia lebih lebih lebar kan. Dan posisinya banjirnya cukup tinggi gitu. Terus saya sempat nyasar. Teman saya ke bengkel kan karena memperbaiki motornya. Tapi justru dengan nyasar itulah cara Tuhan tuh unik menyelamatkan saya. Begitu pula ketika dua putri kembar saya juga ikut diracun. Itu masih belum selengkap 1 tahun. Itu dalam keadaan saya masih kondisi krisis ya, karena selalu yang ditekan tuh ekonomi. Saya taruh di lantai mereka berdua. Dalam dalam keadaan putus asa itu saya berdoa, Tuhan, Tuhan kalau memang
Tuhan yang berikan mereka kepada saya. Kalau memang kau mau ambil, ambillah. Saya bilang, saya ikhlas. Saya langsung berbalik, saya ngerokok kan. Itu mukjizat Romo. Putri kembar saya tiba-tiba sembuh. Padahal belum genap umur mereka 1 tahun. Kondisi mereka sendiri udah angkat tangan Romo. Kesaksian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan semua di sini bahwa Tuhan itu nggak akan pernah pergi dari hidup kita selama kita membuka diri, selama kita berpasrah diri kepada Dia. Karena terakhir inilah yang sedang saya hadapi. Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada saya bagaimana selanjutnya, walaupun belum semuanya ya, tapi semua firman-firman Tuhan itu petunjuk buat saya. Seperti saya sekarang ikut Karmel Tawam, saya ikut kelompok evangelis pribadi, semua itu seperti jalan, nggak ada saya dimintain uang atau apa, saya dibantu gitu. Mungkin saya ingin membagikan kesaksian saya ke depan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu aja Romo. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Wah, menarik sekali kisah Bapak ini. Ya. Bisa ditulis ini dalam sebuah buku ya Pak ya. Sungguh-sungguh inspiratif itu Pak, saya pikir ya. Ya, semoga kita yang hari ini mendengarkan, diteguhkan pengharapan kita. Jadi mungkin kita udah merasa yang paling susah, tapi ada orang-orang seperti Bapak tadi itu mengalami situasi yang berbahaya itu. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan saat-saat yang kritis ya, berbahaya seperti itu ya. Nah, Romo. Ya, Ada silakan. mau berbagi sharing? Saya persilahkan. Hmm, Atau ada yang ingin bertanya kepada Romo? iya. Selamat malam, Romo. Izin bertanya. Ya, siapa Jadi ini? gini, kita kan sebagai manusia tuh kadang-kadang emang seringnya kan berharap ya. Apalagi kalau Hmm, kita berharap terus kemudian harapan kita tuh dikabulkan itu rasanya kan bahagia sekali. Tapi tidak semua hmm, harapan itu kan bisa dikabulkan. Nah, bagaimana sih hmm, cara kita nih meminta atau berharap kepada Tuhan itu sebatasnya, sewajarnya. Tidak untuk kita sendiri, malah kan juga untuk kebaikan orang lain. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwasannya tuh manusia tuh cenderungnya mikirnya untuk diri sendiri. Sementara banyak orang lain yang kesusahan. Contohnya hmm, dari Bapak tadi kan bisa dikatakan lebih susah daripada saya menderita sakit epilepsi seperti hmm. itu. Terima kasih Romo, dan selamat malam semua. Ya, baik, terima kasih juga. Ya, ini sebuah contoh yang kecil misalnya ya. Anda dalam perjalanan gitu kan. Terus, waduh kok hujan sih Tuhan tolong dong jangan kasih hujan gitu ya. Padahal di daerah itu orang lagi kesulitan air misalnya ya. Orang di daerah itu lagi petani-petani mengeluh, udah lama nggak ada hujan gitu. Nah, ya situlah kadang-kadang kita hati nurani kita kan akhirnya berkata, apakah permohonan saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya gitu. Coba lihat sekitar, buka buka mata, buka hati. Apakah keinginan saya itu hanya sebuah keegoisan pribadi atau ini juga harapan untuk banyak orang, kebaikan bonum comune, kebaikan untuk semua orang gitu. Jadi kita orang Katolik itu kan berdoa kita itu universal juga ya. Jadi kita mendoakan bukan hanya umat kita Katolik saja, kita mendoakan umat manusia seluruhnya. Setiap hari kami para suster Romo kan doa ibadat harian. Dan ibadat harian itu nggak pernah mendoakan channel Suara Karmel ya, ada ibadat pagi, ibadat sore, adorasi, misa, itu kami nggak pernah mendoakan diri sendiri. Ya, itu kayak kami doakan untuk umat, orang lain, umat manusia pada umumnya semuanya. Jadi gereja itu mendoakan dunia supaya dunia ini walaupun dunia ini mengalami cobaan, kesulitan, bencana, macam-macam ya, tetapi kita masih pegang teguh pengharapan Tuhan. Tuhan nggak ninggalin kita. Tuhan ada di dalam, ada di sekitar kita, ada dekat dengan kita. Nah, itu. Jadi ya kalau kita mohon sesuatu, tambahkan
bila mana permohonanku sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu paling paling enak. Sehingga kita nanti kalaupun kita misalkan permohonan kita ternyata Tuhan memberi yang lain yang lebih baik, ya sudah berarti itu Tuhan terbaik untuk kita gitu ya. Kadang kita mohon, Tuhan aku pengen anakku lulus masuk ini universitas, pengen kerja di sini. Tapi nggak dikabulkan. Ternyata dia malah dapat di luar negeri, lebih bagus di sana, ya kan? Kita nggak tahu. Kadang pikiran kita ini kan ya terbatas ya. Tapi kalau kacamata Tuhan, dia melihat, aku nggak hanya memberikan kamu yang terbaik untuk 1 tahun ini, tapi untuk 10, 20 tahun, bahkan sampai akhir hidupmu. Aku mau beri yang terbaik untuk kamu. Dia nggak mau hanya satu bulan, 2 bulan aja. Dia berikan kamu kelimpahan. Dia mau berikan kamu berkat sampai akhir hayatmu. Nah, itu yang Tuhan mau. Gitu. Ya. Jadi tambahkan doanya. Tuhan, bila permohonanku ini sesuai dengan kehendak-Mu. Gitu ya. Mm. Terima kasih. Terima kasih juga Romo. Selamat malam. Ya, kayaknya masih ada satu lagi sharing atau pertanyaan lagi masih. Silakan Ibu Bapak, jika Mm-mm. ada yang masih mau bertanya atau menyampaikan sharingnya, Mm-mm. masih ditunggu satu orang lagi. Habis itu kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Selamat malam Romo, izin. Selamat Ya, malam, ya. silakan. Ya, Romo, saya tertarik tadi dengan perkataan Romo bahwa ya orang yang berpengharapan termasuk orang yang bundir itu ya Romo, bunuh diri itu. Mm-mm. Ah, Ya, betul, saya sering dengar Romo bahwa dikatakan bahwa orang yang mati bundir itu tidak diterima. Sedangkan saya mendengar Mm-mm. tadi Romo itu bahwa pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Ah, dalam hati saya bertanya, apa benar kalau orang yang bundir itu tidak diterima? Itu yang selalu biasa saya pikirkan Romo. Ternyata tadi saya dengar penjelasan Romo bahwa kasih Tuhan itu kita tahu tanpa batas. Tuhan mengampuni apapun yang kita telah lakukan ya, meskipun itu tidak berkenan. Begitu ya Mm-mm. Romo. Mohon Ya, pencerahannya Romo. ya, baik. Ya. Kebetulan Ibu Oktaviana, saya juga pernah memimpin misa untuk mendoakan umat kita juga yang meninggal secara tragis seperti itu ya. Maaf ya, dia lompat dari sebuah mall begitu. Terus ya, Boy, ya saya dengan Leng saya Leng, menerimanya tolong tuangin permintaan dong ini keluarga, penuh. saya mendoakan, bawakan ya. Dan keluarga ketika saya membawakan misal keluarga menjadi tenang. Romo, saya merasakan dari khotbah Romo itu sama belas kasihan Tuhan itu luar biasa besar ya Romo ya. Ya karena kalau mendengarkan saya tanya begitu saya. Oh iya iya. Jadi ibu itu ini seorang ibu yang meninggal itu mengalami apa autoimun ya itu autoimun yang sangat parah ya. Ya, jadi dia pokoknya kesakitan banget gitu loh. Karena nggak tertahankan sakitnya sampai dia akhirnya ya itu tadi dia melompat itu tadi ya. Ya di sini kalau saya mungkin saya mau menambahkan sedikit bahwa sesuatu itu dikatakan dosa besar ya. Saya katakan ya, ada 3 kriteria. Kalau dia melakukannya dengan sadar ya, sadar, dia melakukannya tanpa paksaan, dia melakukannya dengan bebas ya. Nah, ini bunuh diri itu eh, dilakukan eh, dengan terpaksa dalam tanda kutip ya. Berarti mana ada sih orang yang mau mengakhiri hidup, tapi karena ada tekanan, kesakitan yang luar biasa, maka dia memilih itu, nggak tertahankan sakitnya. Jadi dia 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 tidak melakukannya dengan bebas, tapi dia karena sesuatu yang membuatnya dia kesakitan luar biasa. Tanda-tanda itu biasa dikatakan
Tuhan kan pasti tahu, ini orang ini meninggalnya dia kesakitan yang luar biasa, nggak tertahankan. Tapi dengan cara seperti itu, ya, ya kita tentu kita berharap Tuhan pun juga bisa secara moral dia juga tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang berat untuk di mata dia, belas kasihan itu. Ya. Jadi ya, kenapa gereja Katolik nggak menolak mereka yang meninggal secara demikian? Yaitu karena gitu, karena kita masih memiliki pengharapan akan belas kasihan Tuhan. Dan kita berharap Tuhan berbelas kasihlah Tuhan hamba-hambamu ini. Karena selama hidupnya begitu menderita, tak tertahankan, kesakit. Ya memang saya nggak membenarkan ya, ya nggak membenarkan secara secara moral, tapi ya itu terjadi ya. Kita nggak tahu kan kalau itu terjadi pada kita sendiri kan kita juga nggak tahu gitu. Nah maka ya kita hanya bisa berharap pada belas kasihan Tuhan. Jadi saya kalau misal requiem itu saya mengatakan mari kita mempercayakan arwah saudara kita ini kepada belas kasihan Tuhan. Itu saja. Jadi di dalam belas kasihan Tuhan ada pengharapan. Itu saja, Bu Oktaviana ya. Ya, Terima kasih Bu. makasih Romo. Ya, oke. Selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Romo, saya mau tanya, Hmm, bagaimana kalau hmm, misalnya eh kalau itu kan kejadiannya kan bunuh diri. hmm, hmm, Nah, bagaimana bila kejadiannya itu eh pasiennya itu minta disuntik bahasa awamnya aku disuntik mati lah boleh kata. Apakah Oh, itu dosa dan tidak diterima oleh hmm, Tuhan? Dan hmm, saya juga bertanya, hmm, apakah dokternya itu juga hmm, berdosa karena di dalam hmm, firman mengatakan bahwa hmm, tubuh ini adalah bait Allah. Kita harus hmm, menjaganya gitu loh. Cuman hmm, ya mungkin ada masalah, mungkin juga kan beda kasusnya. Ada juga karena sakit. hmm, Nah, sehingga hmm. dia tuh bunuh dirinya ya melalui suntik mati begitu, Ya, dokter, ya, ya, ya. melalui dokter atau melalui Hmm, kapsul hmm, hmm. begitulah. Intinya kurang lebih Ya, begitu, Romo. Bagaimana minta ya. kerahiman Hmm. dari Tuhannya? Apakah itu di Iya, Ibu. Baik, terima kasih ya. sudut pandang Katolik Isabella. bagaimana? Ya, ya. Ya. Oke, ya, ya. Terima kasih. Ya, pertama memang secara moral itu kan bertentangan ya semua semua usaha upaya mengakhiri hidup itu pertama bertentangan dengan perintah Allah jangan membunuh. Artinya termasuk membunuh diri sendiri ya. Itu bertentangan. Pertama itu melanggar ya. Perintah Allah iya melanggar ya. Namun kita kalau berbicara tentang belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu melampaui pelanggaran kita, melampaui kelemahan kita. Ya, belas memilih cara demikian, paling tidak kita harus mengingatkan ya. Misalnya itu terjadi pada teman kita atau mungkin kita dokter medis, kita ingetin eh, Bapak Ibu atau keluarga ingat loh ya, ada perintah Tuhan loh, jangan membunuh gitu loh. Nah, apakah Anda tahu atau sadar enggak ini memutuskan ini gitu. Nah, kalau Anda tidak tahu, nggak sadar bahwa ada perintah itu, ya Anda termasuk orang yang apa namanya secara moral Anda tidak melakukan kesalahan berat. Tapi kalau Anda tahu itu dilarang, itu nggak boleh memutuskan nyawanya sendiri atas kehendak sendiri, ya, ya Anda berarti melakukan pelanggaran berat gitu. Kalau secara moral ya. Nah, tapi kembali lagi, kalau berbicara belas kasihan Tuhan itu nggak bisa diukur gitu. Tuhan yang punya punya apa istilahnya? Tuhan punya kuasa, prerogatif penuh ya. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu kan penjahat itu kan. Pembunuh penjahat mungkin. Nggak tahu kejahatannya pasti besar sekali itu. Sampai disalibkan seperti itu. Tapi dia lalu mengatakan pada Yesus, kan ini pengharapan ini. Yesus, ingat aku. Aku berharap kau ingat aku. Kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Ya kan gitu penjahat itu.
Lalu apa kata Yesus? Hari Hmm. ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Ayo, siapa yang bisa menggugat belas kasih Tuhan? Coba, siapa? Lu Tuhan itu kan penjahat itu kan pembunuh itu kan nggak bermoral itu selama hidupnya itu. Kok bisa enak sekali dia masuk dalam Firdaus? Siapa yang bisa menggugat belas kasih Tuhan? Itu hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Allah manusia siapapun nggak bisa apa namanya memprotes belas kasih Tuhan. Ya, itu menunjukkan bahkan di saat terakhir ada belas kasih Tuhan di sana. Siapa tahu kita nggak tahu ya. Orang yang mengakhiri hidup tadi sebelum meloncat dia mau Tuhan ampuni aku Tuhan aku orang berdosa aku tahu aku salah Tuhan ampuni aku Tuhan. Tapi dia terjun. Siapa tahu kita nggak tahu kan detik-detik terakhir dia mau mengakhiri hidupnya itu tiba-tiba dia mau Tuhan aku ampuni Tuhan aku jahat Tuhan aku berdosa ini Tuhan tolong ampuni belas kasih aku Tuhan lalu Tuhan mengatakan kamu aku kasih anakku aku berbelas kasih padamu siapa yang bisa menggugat ya enggak kita enggak tahu detik terakhir dia hatinya atau pikirannya atau keinginannya apa pada saat siapa tahu di saat-saat itu kritis itu dia sungguh-sungguh minta ampun dan minta belas kasih Tuhan we don't know. So we cannot judge. Ya. We cannot judge by the dead, but we can ask the mercy of God. Kita nggak bisa menilai menghakimi orang dari cara matinya, tapi kita hanya memohon belas kasih Tuhan. Itu aja Ibu Isabella. Iya, mau. Jadi misalnya kalau sebagai profesi dokter kan ada Hmm. bisa memberikan suatu tindakan, misalnya bisa, maksudnya kalau memang ini bolehlah, misalnya kayak suntik mati dengan persetujuan keluarga. Itu kan Romo bilang kan tadi kan bilang membunuh, berarti kita harus benar-benar milih profesi dan resikonya ya mau. Kemudian misalnya kayak Iya. tukang potong ayam, tukang potong hewan, jadi kan mikir-mikir, maksudnya gitu mau. Jadi kan itu kan boleh Hmm. katakan membunuh juga mau kan sebelumnya kita berdoa dulu, kita juga kan nggak mau, tapi kalau misalnya harus melakukan motong ya kita motong itu karena dilindungi karena kita profesi misalnya tukang potong ayam, hewan, atau misalnya Hmm. kita dokter, kalau nggak dilindungi dengan profesi dan undang-undang kan kita juga sebagai pembunuh ya mau. Ya, 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 ya. Nanti kita harus melihat, pertama undang-undang kita ya, apakah ada kalau saya kalau nggak salah sih memang eutanasia itu secara moral dilarang. Eutanasia ya, itu eutanasia mengakhiri hidup dengan cara tadi medis itu kan itu eutanasia juga ya. Itu juga dilarang. Oleh gereja nggak dianjurkan. Secara moral tidak baik ya. Dokter pun juga terikat, dokter Katolik loh ya. Dokter Katolik terikat itu. Maka sebaiknya dokter Katolik jangan mengeksekusi pasien. Bilang, tolong untuk kali ini saya nggak bisa, jangan saya. Meskipun permintaan keluarga. Kalau Anda Katolik ya, kalau Anda dokter Katolik, hindari, jangan saya. Karena sesuai iman saya, secara moral Katolik ini dilarang, nggak boleh. Ya, jangan saya. Kalau saya mengobati, mengoperasi saya mau. Tapi untuk mengakhiri saya nggak mau. Cari dokter lain. Nah, itu saja. Supaya kita terhindar dari dosa berat juga. Ya, itu dari sisi Ya, dokternya loh ya. Ya, paham ya? Mau Ah, nambahin paham dikit. dok, paham mau. ya, ya. Baik, Kasih Romo, mau. kita Oke, oke. tutup sesi tanya jawab ini ya. Sudah terlalu malam, Romo, untuk eh, Ya, baik. saudara Ya, ya. kita yang di Indonesia Timur. Eh, Ya, oke, ya, baik, baik. terima kasih banyak juga Ibu Ya. Bapak, saudara-saudari yang sudah menyampaikan sharingnya maupun pertanyaannya kepada Romo Robi. Romo, sebelum kita menutup pertemuan kita malam ini, saya mau persilakan kepada Bapak Gunawan sebagai koordinator dari komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi untuk menyampaikan informasi dan beberapa pengumuman. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih kepada Romo Tobi Setiawan yang telah memberikan pengajaran kepada kita. Semoga menjadi berkat bagi kita semua.
Nah, semoga kita juga jangan sembarang membunuh lah ya. Walaupun Ya, apapun itu membunuh itu dosa yang sangat berat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmat dari apa yang diajarkan oleh Romo Robi pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada MC kita, Ibu Yeni Wijaya, yang telah memandu acara kita dengan sangat baik. Banyak terima kasih, Bu Yeni. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Pak Gun. Ya, terima kasih juga kepada semua petugas doa Koronka, Ibu Maria Goretti yang berasal daripada Brau, Kalimantan Timur, Ibu Suroso dari Kendari, Ibu Aurelia Suryani, Ibu Paula dari Makassar, Ibu Pemonang dari Manado, Ibu Meriana dari Bangkok. Jadi sungguh Tuhan itu sangat besar, melalui Zoom ini kita dari daerah manapun kita bisa berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada semua petugas yang telah rela memberikan waktunya untuk berdoa pada malam hari ini. Sungguh terima kasih juga semua yang telah hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga sungguh-sungguh diberkati dengan baik. Baik, kita sedikit pengumuman. Berhubung minggu depan adalah hari Imlek dan juga Rabu Abu, maka kita minggu depan tanggal 18 Februari kita libur. Kita akan ketemu kembali pada 2 minggu yang akan datang pada tanggal 25 Februari. Terima kasih. Semoga kita tetap rajin mengikuti ibadah komunitas Mujizat Keriaman Ilahi untuk mendengarkan firman-firman Tuhan yang selalu dibawakan oleh romo-romo yang berbeda dengan tema yang berbeda. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo. Silakan Romo. baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur untuk kegiatan kami secara online bersama teman-teman kami dari berbagai penjuru daerah maupun penjuru tanah air atau negara. Semoga apa yang sudah kami bersama-sama kami doakan, bersama-sama kami belajar mendalami firman-Mu, mendalami belas kasih-Mu, terutama pengharapan yang Kau ajarkan seturut teladan Santa Faustina. Kami boleh menjadi orang-orang yang teguh dalam iman, dalam cinta kasih, dan bertumbuh dalam pengharapan. Kami tahu bahwa kadang hidup kami membuat kami kecewa, orang-orang di sekitar kami membuat kecewa, keadaan dunia, keadaan sekitar kami bisa membuat kami kecewa. Tetapi Tuhan, kami percaya pengharapan-Mu tidak pernah mengecewakan. Akhirnya kami percayakan seluruh doa-doa kami malam ini, terutama bagi yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang memohon pertolongan untuk segala urusan-urusan pekerjaan, kelancaran, usaha dan sebagainya, juga mereka yang berada di api penyucian maupun yang telah meninggal dunia, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya dan menaruh seluruh pengharapan kami kepada belas kasihan-Mu, karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian malam hari ini dilindungi, diberkati Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih, Ya. Romo.